setelah sempat 18 hari menggantung. Sejak diucapkan Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim pada 12 Februari 2025 di Banda Aceh lalu, kini kepastian penghapusan BBM barcode pengisian subsidi di Provinsi Aceh akhirnya terjawab sudah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas dengan tegas menolak permintaan tersebut. Ini disampaikan melalui surat nomor T126-MG.01-BPH-2025 dengan perihal tanggapan atas permohonan pengecualian penggunaan barcode BBM. Surat tertanggal 25 Februari 2025 itu ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan beredar luas di media pers. Tembusannya disampaikan kepada Mendagri, Menteri ESDM, Ketua DPRA, PLT Dirjen Migas KSDM, anggota Komite BPH Migas, Sekretaris BPH Migas, Inspektur Aceh, dan sejumlah pihak lainnya. Permohonan pengecualian penggunaan barcode saat mengisi BBM subsidi pada SPBU di seluruh wilayah Aceh belum dapat kami setujui. Begitu antara lain bunyi surat tersebut. Sekedar mengulang, permintaan penghapusan penerapan kebijakan barcode saat pengisian BBM subsidi ini pernah disampaikan Mualim usai dilantik menjadi Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 lalu. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi semua, siapa saja mengisi minyak tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Yusuf Kala, ini satu masalah. Di Aceh kadang-kadang orang membakar SPBU dengan barcode itu. Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Melakukan barcode, melakukan stiker, tidak ada makna sekali. Maka saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh. 2 hari kemudian atau tanggal 14 Februari 2025, Gubernur Aceh menyurati BPH Migas dengan nomor 500.10.8/1773 yang berisi tentang permohonan pengecualian barcode BBM subsidi di Aceh. Tentu bukan tanpa sebab, ini merupakan kali kedua booming pembahasan barcode BBM di bumi Serambi Mekah. Sebelumnya, saat akan diberlakukan pada 2022 silam, barcode menjadi perbincangan. Saat itu, Provinsi Aceh, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah pilot project pemberlakuan barcode BBM. Nah, setelah 3 tahun pasca pemberlakuan, barcode BBM subsidi kembali viral. Dan kali ini viralnya juga kembali di Aceh. Ini karena pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menegaskan mencabut penggunaan barcode BBM di seluruh Aceh. Itu disampaikan Mualim pada setiap sambutannya pada estafet pelantikan Bupati dan Wali Kota. Barcode itu membentuk petugas SPBU kaku, tak memiliki pertimbangan dan rasa simpati, ucap Mualim di ruang VIP Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulu Salam usai melantik wali kota setempat. Dalam beberapa kejadian yang kebetulan saya ada di sana sungguh miris, ada 2 warga masyarakat mendorong mobil pick-up-nya yang kehabisan BBM ke SPBU. Namun, petugas SPBU menolak mengisi BBM karena mereka tidak memiliki barcode, ungkap Mualim. Masih kata Mualim, sistemnya dibangun untuk menjadikan orang seperti robot. Tak ada empati dengan lelahnya 2 orang tadi mendorong mobilnya kehabisan BBM. Tak ada belas kasihan. Seharusnya petugas SPBU bisa mengisi Rp100.000 atau Rp200.000 agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mendorong mobil. Tapi karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah robot. Tak ada rasa kasihan, tak ada simpati. Mualim juga bercerita bahwa dirinya pernah mengalami kasus serupa. Ia pernah kehabisan BBM dan tidak bisa mengisi BBM karena ketiadaan barcode. Mobil saya menggunakan Pertamax dan kehabisan BBM. Saya ke SPBU, BBM jenis Pertamax kosong, Pertamax Turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan Pertalite secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku, ungkap Mualim. Gubernur juga mencontohkan beberapa kasus di daerah lain di luar Aceh. Terjadi konflik antara petugas SPBU dan konsumen yang tidak dilayani karena si konsumen tersebut tidak memiliki barcode BBM. Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat, khususnya konsumen dan petugas SPBU. Tegas Gubernur Aceh saat itu.
Tapi, alih-alih memenuhi permintaan Mualim, BPH Migas justru dengan tegas menolak. Alasannya, distribusi BBM bersubsidi dan berkompensasi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, yaitu konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah dirubah terakhir dengan Perpres 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Poin kedua disampaikan bahwa subsidi dan kompensasi BBM merupakan pengeluaran negara yang dibiayai melalui APBN, maka penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, diperlukan sistem pendataan untuk mencatat siapa yang membeli BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, serta sektor yang menggunakannya agar pendistribusiannya tepat volume, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyalahgunaan, jelas BPH Migas. Poin ketiga, BPH Migas menyampaikan penggunaan teknologi pemindai barcode atau QR Code merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak bisa mendapatkan haknya dalam mengakses BBM subsidi dan kompensasi, serta untuk mengidentifikasi secara akurat konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi. Kecuali itu, sebut BPH Migas, penerapan sistem digitalisasi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU juga bermanfaat dalam menekan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi sehingga dapat lebih optimal dalam pemanfaatannya. Dikhawatirkan apabila tidak digunakan barcode atau QR Code, penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi akan semakin marak sehingga masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan haknya karena kuota terbatas, tulis Erika Retnowati dalam surat tersebut. Terakhir, atau pada poin keempat, BPH Migas mengaku dapat memahami kekhususan Aceh yang diatur dalam UU-PA. Namun, BPH Migas menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap harus dijaga, sehingga dengan demikian BPH Migas belum dapat menyetujui permohonan dari Gubernur Aceh tersebut. Kami memahami kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, dalam hal subsidi BBM dan distribusi BBM, serta BBM kompensasi, prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap harus dijaga. Untuk itu, permohonan pengecualian penggunaan barcode saat mengisi BBM subsidi pada wilayah SPBU di seluruh Aceh belum dapat kami setujui, tegas Erika Retnowati. Lantas, apa sikap dan tindakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berikutnya? Rakyat Aceh menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.